إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده اللهم صل على نبينا الكرام حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur kita yang terhingga pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang patut kita sembah, yang kepadanya lah semua urusan dikembalikan, yang kepadanya lah kita semua sebagai makhluknya yang lemah bersandar pada yang maha kuat, Allahu Rabbul Alamin, yang tidak ada merasa sedikit pun kesulitan untuk mengatur alam semesta ini, yang tidak ada sedikit pun kesulitan untuk membagikan nikmat dan rizkinya kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kami menyembah dan hanya kepadalah kami meminta, dan tidak pantas bagi kita seorang hambanya untuk menyekutukan dengan apapun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk di dunia ini bermacam-macam. Ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Namun yang diprioritaskan untuk mendapatkan tugas atau misi yang khusus adalah jin dan manusia. Kalau hewan tidak diberikan akal dan tidak ada kewajiban untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka seperti tumbuhan dan sebagainya, walaupun tidak ada kewajiban, kalau kita paham dan mengetahui, mereka setiap saat, setiap detik bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, tusabbihu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, mereka bertasbih pagi dan sore karena kita tidak paham bagaimana mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak diberikan kewajiban atau mukallaf melaksanakan ibadah pada Allah, namun mereka setiap saat berzikir dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat sudah jelas, mereka adalah makhluk Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dalam surat At-Tahrim. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat dan selalu taat pada Allah. Namun manusia dan jin dalam surat Asy-Syams, fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Manusia dan jin diberikan dua ilham yang ada pada diri kita masing-masing. Allah berikan fujuraha wa taqwaha, ya, condong kepada kejelekan dan condong kepada kebaikan. Tinggal tergantung lebih mana banyaknya kebaikan dalam diri kita atau kejahatan dalam diri kita. Oleh karena itu, di dalam diri kita, manusia atau jin mempunyai sifat yang namanya syaitan. Syaitan ini adalah sifat, bukan makhluk. Sebagaimana dalam surat Al-An'am di 7 Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi syaitan dari syayatinal insi wal jin, dari jenis manusia dan jin. Jadi ketika ada jin yang mengingkari perintah Allah, bermaksiat pada Allah, maka dia disebut syaitan dari golongan jin, atau jin kafir, jin fasik bisa disebut dengan syaitan. Manusia pun sama. Ketika manusia selalu condong kepada kejelekan, berbuat maksiat, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga disebut dengan syaitan dalam bentuk manusia.
yang nyata. Dalam surat Fatir ayat 6 juz 22 Allah mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Artinya apa? Kalau yang jin tidak terlihat, namun manusia terlihat. Yang nyata adalah bagaimana merebaknya kemaksiatan, kemungkaran di depan mata kita. Dan itu adalah setan yang nyata yang harus kita perangi, baik yang nyata ataupun yang tanpa kasat mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, kalau kita mungkin pernah belajar namanya ulumul Quran, di mana ada karakteristik yang namanya ayat madaniyah dan ayat makkiyah. Di antara karakteristik ayat madaniyah itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Makkiyah ya ayyuhan nas. Tapi di surah Al-Baqarah ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, padahal surah Al-Baqarah ini turun di kota Madinah? Ya mungkin sebagian bapak-bapak atau jamaah sudah pernah belajar di kampus atau di mana. Di antara karakteristik ayat madaniyah itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, makkiyah ya ayyuhan nas. Tapi di surat Madaniyah Allah menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Kenapa? Allah ingin mengingatkan seluruh manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, baik yang taat ataupun yang tidak taat pada Allah. Yang pertama mungkin yang tidak saya bahas di sini ya, untuk makan dengan yang baik halalan thayyibah. Kalimat yang kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, khutuwat jamak dari khatwatun, langkah. Khutuwat berarti langkah-langkah. Artinya bukan satu saja, banyak cara setan untuk menggoda manusia, baik dari golongan jin atau manusia. Tapi yang lebih spesifik di sini adalah setan dalam golongan jin. Ya. Ulama tafsir Ibnu Katsir membagi beberapa contoh di antara tujuan setan untuk menggoda kita. Ya, tujuannya walaupun ini banyak ya. Cuman mungkin yang saya bahas di sini ada 5. Ya, selain sebelum dibahas ya di surat Al-A'raf ayat 17 ya, bagaimana setan dan bala tentara tidak akan pernah putus asa menggoda kita. Ya, tsumma la'atiyannahum min bain aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Kemudian saya datangi mereka, saya goda mereka, min bain aydihim, dari depan mereka. Dan ini maknanya kiasan, ada yang mentafsirkan ya, dikaburkanlah masalah agama. Ini penafsiran berbeda-beda daripada ulama. Ketika dari depan tidak sanggup, wa min khalfihim, dari belakang. Tidak mempan dari kanan, tidak mempan dari kiri. Ya. Kenapa tidak dari atas? Disebutkan dalam tafsirnya, atas adalah rahmat Allah yang tidak mungkin setan untuk bisa mengalahkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah ini hanya Allah berikan pada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setan punya berbagai macam cara, mungkin istilahnya 1001 lebih. Ya. Makanya beruntunglah kita orang-orang beriman kalau masih digoda oleh setan. Karena kenapa? Orang yang sudah tidak digoda oleh setan adalah temannya mereka. Ah, itu mau pemabuk. Oh, itu mau sudah bermaksiat. Biarkan saja. Kita lihat dari jauh. Kalau memang dia ingin bertobat, kita goda. Nah, justru orang yang beriman ini yang lebih besar godaannya. Ke masjid males, ngaji males. Ya. Ketika sudah beribadah, ditiupkanlah rasa dengki, mohon maaf, rasa ujub, takabur, ya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan ilmunya, ria. Itu setan masuk dari situ. Mungkin cara yang lain untuk mengaburkan kepada kemaksiat, mengajak pada kemaksiat, mungkin tidak bisa. Mungkin setan dari cara yang lain. Makanya di antara penangkal ya yang Allah berikan ya, untuk menangkal godaan setan itu adalah sifat ikhlasan dalam tubuh kita, dalam diri kita. La ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, ketika iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keringanan, Allah berikan dispensasi pada dia untuk dipanjangkan umurnya dan diberikan dispensasi untuk menggoda seluruh umat manusia, anak cucu Adam sampai hari kiamat. Tapi kata Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas yang tidak akan bisa digoda. Oleh karena itu tanamkan rasa keikhlasan dalam diri kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara tujuan setan menggoda dalam ayat Al-Baqarah 158 ya. Yang pertama adalah setan mengajak kita kepada kesyirikan. Itu tujuan utama. Bagaimana caranya kita mati dalam kesyirikan. Makanya oleh karena mohon maaf ketika di kajian-kajian dibahas masalah tauhid, ya inilah masalah persinggungan antara kelompok masyarakat yang lain dan yang lainnya. Oh, ini tauhid yang diajarkan. Nama tauhid itu sama. Ya, tauhid ya mengesahkan Allah. Jangan ada perbedaan antara Wahabi dan sebagainya. Intinya mengesahkan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Ya, mungkin ada setan seperti itu hingga orang malas belajar tauhid. Akhirnya apa? Beribadah namun tidak tahu dalam dirinya perbuatannya menyekutukan Allah. Yang kita pahami mungkin dalam pelajaran tauhid ada tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Mungkin di Indonesia yang paling banyak, yang paling menyimpang dalam kehidupannya tauhid rububiyah. Ketika dia beriman pada Allah namun masih percaya benda dapat menyelesaikan masalah. Dia percaya pada Allah namun masih bergantung dengan makhluk. Dan ini yang tidak terasa. Makanya kalau orang yang meninggal, mohon maaf, wafat dalam keadaan buat syirik, ya, tidak ada harapan masuk surga. Kenapa? Tidak diampuni. Dalam surat An-Nisa 2 kali Allah mengulang. Ya, dalam awal redaksi yang sama namun di akhir redaksi yang berbeda. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam ayat yang lain wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lain. Artinya apa? Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika seorang berbuat syirik khususnya pada tauhid uluhiyah, ya, dia bertobat pada Allah taubatan nasuha sebelum wafat, insyaallah Allah akan ampuni. Ya. Kalau tauhid yang lain seperti berbuat sihir tidak cukup bertobat pada Allah saja, tapi minta maaf kepada yang dikorbankannya atau kepada orang yang dijahatinya. Kalau dalam Islam, mohon maaf, orang yang berbuat sihir selain dimaafkan oleh pasiennya atau korbannya, yaitu harus dihukum mati. Itu dalam Islam ya, hukum pancung. Oke, dimaafkan oleh keluarga, namun harus bayar diat. Ini sama dengan hukum qisas. Makanya kalau orang yang berbuat sihir, yang lain sebagainya, tobatnya nggak hanya kepada Allah, tapi harus tobat atau minta maaf kepada orang yang dijahati. Makanya hati-hati, ya. Setan akan mengajak dengan berbicara supaya kita berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, "Wa laqad auhayna ilaika min qablu la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa takunanna minal khasirin." Dan telah kami wahyu kepada engkau ya Muhammad dan pada kita, siapa saja yang berbuat syirik, la yahbatanna, lamun taukid, nun taukid. Ada penegasan di situ. Tentu akan terhapus seluruh amal ibadahnya. Jadi ketika kita dari masa balik sampai kita dewasa berbuat syirik, terhapus seluruh amal ibadahnya. Na'udzubillah. Karena bisa membatalkan syahadah. Bahkan orang yang sering berbuat syirik namun beribadah pada Allah itu bisa tertolak ibadahnya. Dan ini tujuan setan. Bagaimana caranya? Dia mengajak, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Dia mengajak, ya, kepada kita dan kepada yang lain untuk menjadi penghuni neraka jahanam, neraka sa'id, neraka saqar selama-lamanya. Iblis tidak rela kalau dia hanya sendiri. Iblis tidak rela kalau hanya dengan kawan-kawannya saja. Tapi ingin iblis seluruh anak cucu Adam, kalau bisa semuanya masuk neraka. Tuh. Makanya kita pelajari lagi oleh guru-guru kita bagaimana bertauhid yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setan mengajak kita untuk menjauhi majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau orang yang beribadah tanpa ilmu tadi sia-sia. Qul hal nabiyukum bil akhsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabu annahum yuhsinuna sunna. Walaupun ayat ini memang ada penjelasan tentang masalah khilafiyah. Saya tidak bahas di sini. Ya. Orang yang beramal tanpa ilmu, akhsarin a'mal, orang yang merugi. Ya. Makanya ketika orang yang jauh dari majlis ilmu, ya, dia akan melabrak segala aturan Allah. Mau yang haram, mau yang halal. Walaupun ini haram, ini riba, ini goror, ini apa dan sebagainya, dilabrak. Yang penting adalah nafsu, syahwat yang terlampiaskan. Makanya dalam pandemi ini ya, ada beberapa masjid yang tidak ada kajian.
tidak ada di online, tidak ada di offline ya. Ya, mungkin ini adalah keterbatasan atau memang ada pengecualian. Jangan sampai kajian-kajian keilmuan ini diberhentikan. Karena apa? Setan senang. Ya. Orang jauh dari ilmu agama. Akhirnya apa? Ketika ada permasalahan, pakai jalan pintas, melabrak yang haram, suap, korupsi, dan lain sebagainya. Kalau kita sering menimba ilmu agama, kita akan tahu batasan-batasannya. Mana yang diridhai Allah, mana yang tidak. Yang ketiga, setan mengajak kita untuk meragukan hal-hal syariat atau agama. Contoh, kok orang non-muslim kaya? Kok pemain bola yang non-muslim kaya? Ya. Kita yang sholat, kita yang beribadah masih begini-begini aja, itu setan. Lebih baik nggak usah sholat, itu kaya. Lebih baik nggak usah nuntut ilmu, ya. Lebih baik begini, itu setan meragukan masalah agama. Ngapain sholat di masjid? Capek. Ngapain sholat di masjid? Banyak corona, positif dan sebagainya. Setan ragu. Walaupun kita sudah menetapkan protokol kesehatan, mungkin sampai saatnya ada juga yang nggak mau ke masjid karena takut. Ya. Tapi ke tempat hiburan, ke pasar tetap jalan. Artinya bismillah aja, tawakal Allah. Dengan kita menggunakan protokol kesehatan, bismillah. Ketika kita sudah ikhtiar, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir sebelum ditutup, setan selalu mengajak kita untuk selalu berbuat dosa besar atau berbuat dosa kecil, ya, seperti riba, membunuh, zina dan sebagainya. Terus yang terakhir, ya ini yang paling kita khawatirkan. Walaupun ini banyak ya, kalau dalam tafsir itu banyak. Saya hanya membahas sedikit saja. Ya, karena memang waktu yang terbatas. Ketika di akhir hayat, setan akan mendatangi kita untuk tunduk kepadanya. Ketika iman kita lemah, maka kita bisa tunduk kepadanya. Dalam surat Qaf, bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sakaratul maut, Allah akan perlihatkan sesuai dengan amalannya. Kalau dia banyak beramal saleh, Allah akan perlihatkan tempat kembalinya di surga. Kalau dia banyak berbuat jahat, Allah akan perlihatkan amalannya, Allah akan perlihatkan kembalinya di neraka. Makanya kalau orang yang sakaratul maut itu tidak ingat apa-apa. Dalam surat Qaf juz 26 Allah mengatakan, Allah berfirman, "Dzalika ma wa ja'a sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid wa nafikha fi sur dzalika maka kasyafna ghita'aka fabasuka al-yawma hadid." Ya, dijelaskan dari situ. Ketika datang sakaratul maut, maka akan terbukalah apa yang tidak nampak pada waktu kita sadar. Ya. Fabasuka al-yawma hadid, pada waktu itulah penglihatan kita akan tampak jelas. Ketika orang yang selalu beramal saleh, dia akan tersenyum dan dia akan melihat tempat kembalinya di surga. Namun ketika orang yang non-maaf, kafir pada Allah, bermaksiat pada Allah, Allah akan tampakkan tempat kembalinya di neraka. Ya. Wa laqad kunta fi ghaltin mimma fakashafna anka ghita'aka fabasarka lima hadid. Itu. Dan ini yang kita khawatirkan ketika di akhir hayat kita terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Dan yang kita inginkan adalah ketika akhir hayat kita husnul khatimah dan bisa mengucapkan kalimat thayyibah karena disebabkan oleh amal-amal saleh kita ketika kita masih sehat atau ketika masih hidup. Mungkin itu saja khutbah yang singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu walladzina hum muhsinun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina al-kiram habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة والسوء والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات، اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا عظاتكم واذكروا نعمة يعطيكم ولذكر أكبر. أقيموا الصلاة.